Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah mampir di video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afif Putri Nurkamia dengan NIM TPD 1901059, kelas 4B, mata kuliah komunikasi dan dosen pembimbing Ibu Syarifah SST MKM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang telah saya bikin sebelumnya, yaitu tentang pelayanan darah terhadap calon pendonor, dan selamat menyaksikan. Apakah ada yang tahu apa sih donor darah itu? Donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang dapat mendonorkan darahnya jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Nah, salah satu kegiatan PMI atau Palang Merah Indonesia yang paling dikenal masyarakat adalah donor darah, menyumbangkan sebagian darah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan tidak membutuhkan persyaratan sulit untuk menjadi calon pendonor. Apa yang harus dipersiapkan sebelum menjalani prosedur donor darah? Sebelum donor darah, petugas medis akan memberi pertanyaan tentang riwayat kesehatan Anda, termasuk kebiasaan yang beresiko terhadap penularan infeksi lewat darah. Semua informasi yang Anda sampaikan bersifat rahasia karena adanya resiko penularan infeksi lewat darah, maka tidak setiap orang bisa melakukan donor darah. Selain itu, sebaiknya Anda melakukan persiapan berikut ini sebelum donor darah. Pertama, tidur yang cukup di malam hari sebelum jadwal donor darah. Kedua, mengonsumsi makanan sehat. Ketiga, menghindari makanan berlemak seperti hamburger, kentang goreng, atau es krim, sebab hasil pemeriksaan infeksi dalam prosedur donor darah dapat terganggu jika Anda mengonsumsi makanan berlemak beberapa jam sebelumnya. Yang keempat, minum cairan lebih banyak. 5. Jika Anda akan mendonorkan platelet, hindari konsumsi aspirin 2 hari sebelum donor darah. Obat selain aspirin masih boleh dipergunakan sesuai arahan dari dokter. Selanjutnya, syarat menjadi penyumbang darah. Untuk dapat menyumbangkan darah, seseorang mengisi formulir pendaftaran dan secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. Calon penyumbang harus berusia minimal 17-60 tahun dengan pemeriksaan dokter. Ketiga, berat badan minimal 45 kg. Keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram sampai dengan 17,0 gram. Kelima, tekanan darah sistol minimal 90-160 mmHg dan diastol minimal 60-100 mmHg. Keenam, suhu tubuh antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Ketujuh, tidak mengalami gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Kedelapan, denyut nadi antara 60-80 kali per menit. 9. Rentang waktu penyumbang minimal 8 minggu atau 2 bulan sejak donor darah sebelumnya, maksimal 6 kali dalam setahun. Kemudian, adapun larangan menjadi penyumbang darah. Yang pertama, mempunyai penyakit jantung dan paru-paru. Kedua, menderita kanker. Ketiga, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Keempat, menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Kelima, memiliki sindrom perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya. Keenam, menderita epilepsi dan sering kejang. Ketujuh,
menderita hepatitis B atau C. 8. Sifilis. 9. Ketergantungan narkoba. 10. Kecanduan minuman beralkohol. 11. Mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV atau AIDS. 12. Dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Kemudian, ada di mana keadaan yang menunda menjadi penyumbang darah. Pertama, sedang sakit demam, jangka waktu menyumbangkan adalah 1 minggu setelah sembuh. Kedua, setelah cabut gigi, jangka waktu menyumbangkan adalah 5 hari setelah sembuh. Ketiga, setelah operasi kecil, jangka waktu menyumbangkan adalah 6 bulan. Keempat, setelah operasi besar, jangka waktu menyumbangkan adalah 12 bulan. 5. Setelah melakukan transfusi, jangka waktu menyumbangkan adalah 1 tahun. Keenam, setelah memakai tanduk, tato, tindik, tusuk jarum, dan transplantasi, jangka waktu menyumbangkan adalah 1 tahun. 7. Bila kontak erat dengan penderita hepatitis, jangka waktu menyumbangkan adalah 12 bulan. 8. Sedang hamil, jangka waktu menyumbangkan adalah 6 bulan setelah melahirkan. Selanjutnya, sedang menyusui, jangka waktu menyumbangkan adalah 3 bulan setelah berhenti menyusui. 10. Setelah sakit malaria, jangka waktu menyumbangkan adalah 3 tahun setelah bebas dari gejala malaria. 11. Setelah berkunjung pulang dari daerah endemis malaria, jangka waktu menyumbangkan adalah 12 bulan. 11. Bila tinggal di daerah endemis malaria selama 5 tahun berturut-turut, jangka waktu menyumbangkan adalah 3 tahun setelah keluar dari daerah tersebut. 13. Bila sakit tipus, jangka waktu menyumbangkan adalah 6 bulan setelah sembuh. 14. Setelah vaksin, jangka waktu menyumbangkan adalah 8 minggu. 15. Ada gejala alergi, jangka waktu menyumbangkan adalah 1 minggu setelah sembuh. 16. Ada infeksi kulit pada daerah yang akan ditusuk, jangka waktu menyumbangkan adalah 1 minggu setelah sembuh. Nah, mudah bukan untuk melakukan donor darah? So, mari kita donor darah dan ajak orang di sekitar kita untuk donor darah. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi